Mau guys, kalau yang bisa on cam dulu ya. Mau ini, mau aku screenshot. Screenshot ya. Bentar. Oke, kita mulai aja lah ya guys ya, biar cepet. Ini nggak akan lama-lama sih, paling cuma sebentar. Ya anggap aja kayak aku lagi presentasi ya. Oke, kita mulai. Kelihatan nggak ini share screen-nya? Kelihatan ya? Oke, oke, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat lah ya. Oke, hari ini tuh aku mau bawain webinar pertama aku. Jadi di sini aku bakal bawain webinar dengan judul Learning Simple Wireframing with Figma, Design Your Digital Vision. Gitu. Oke, kita next dulu. Sini ada about me, jadi kita perkenalan dulu lah ya. Ya mungkin udah pada kenal juga. Tapi ya udahlah ya, kenalan dulu. Kenalin, nama aku Jasmine Khaira Putri. Aku mahasiswa Universitas Telkom semester 6 di program studi D4 Digital Kreatif Multimedia. Saat ini aku lagi ngikutin studi independen sebagai peserta MSIB Kampus Merdeka batch 6 di Bisa I Academy. Oke. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang ngikutin, ada yang lagi ikut studi independen ya dari MSIB. Oke, our purpose. Our purpose. Jadi di sini ada tujuan pembahasan kita untuk hari ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih tujuan kita ngapain sih webinar hari ini tuh, aku mau bahas apa kayak gitu. Di sini aku mau bahas kayak lebih ke ngenalin sih ya, kayak ngenalin apa itu wireframe sama aplikasi atau software untuk bikin wireframe itu menggunakan software apa. Nah, di sini yang bakal aku bahas itu software Figma. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu tentang Figma dan wireframe gitu kan. Makanya di sini aku mau ngenalin. Oke, kita next ya. Agenda. Sorry ya, aku hari ini lagi rada batuk-batuk ya guys ya. Agenda pembahasan kita hari ini. Nah, yang pertama itu nanti bakal aku kenalin tentang apa itu wireframe. Yang kedua, apa itu Figma. Yang ketiga, nanti kita bakal kayak exploring gitu ya, nanti lihat-lihat contoh-contoh project gitu mungkin ya yang ada di Figma. Terus keempat ada kesimpulan, dan kelima nanti bakal ada discussion. Nanti kita diskusi tanya jawab kayak gitu. Next, kita ke yang pertama. What is wireframe? Jadi ini perkenalan banget untuk mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu apa itu wireframe. Nah, wireframe itu adalah kerangka dasar dari antarmuka pengguna atau user interface yang menampilkan susunan elemen tanpa detail desain. Nah, jadi wireframe itu adalah mungkin bisa dibilang kayak sketsa struktur gitu ya. Nah, di wireframe itu ada dua jenis, ada dua tahap. Yang pertama ada low fidelity dan high fidelity. Yang pertama ada low fidelity nih. Bisa dilihat ya sini di gambar yang nomor 1. Ini low fidelity. Low fidelity itu apa sih? Nah, biasanya itu berupa sketsa kasar atau diagram sederhana yang nunjukin susunan elemen secara umum.
Nah, jadi untuk low fidelity itu sketsa yang nggak pakai detail apapun. Yang penting kayak ya kayak sketsa gambar biasalah kayak gitu. Fungsinya itu untuk menyoroti sebuah struktur dan alur pengguna tanpa menggunakan detail yang rumit. Biasanya para desainer gini tuh kalau bikin wireframe pakai sketsa gambar dulu gitu loh, kayak coret-coret di gambar kertas kayak gitu. Karena kan kalau mungkin apa ya, kalau ngegambar di kertas lebih gampang ya nyalurin ide atau imajinasinya kayak gitu. Nah, sebetulnya ya bisa juga sih bikin low fidelity di aplikasi software kayak gitu-gitu kayak gini nih contohnya ini kan pakai aplikasi software ya. Tapi emang lebih enaknya tuh kalau low fidelity ngegambar langsung dulu di kertas pakai pensil atau pulpen kayak gitu. Oke. Yang kedua ada high fidelity. High fidelity itu kalau yang ini lebih rinci dan lebih kayak mendekati finish ya. Udah hampir almost finish gitu. Jadi kayak udah mendekati tampilan akhir produk. Di sini tuh udah mengandung elemen-elemen visual kayak warna, icon, terus ada font juga. Nah, jadi di sini tuh bisa dibilang desain sebelum finish dan sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya, yaitu tahap programming mungkin maksudnya gitu kayak kalau bikin aplikasi kan tentu harus pakai programming gitu kan. Nah, jadi kalau untuk wireframe high fidelity ini itu fungsinya ibarat kayak ngasih apa ya, ngasih contoh lah buat kasih programmer. Nih nanti kira-kira hasilnya bakal kayak gini nih produknya. Entah itu warnanya mau pakai warna apa, terus misalnya mau pakai font kayak gimana, terus apa struktur-strukturnya kayak gimana itu tuh nanti biar si developer atau si programmer itu kayak oh ya kalau misalnya mau pakai warna ini berarti nanti di codingnya gini 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 kayak gitulah intinya gitu lah ya. Nah, di sini kan bisa kalian lihat sendiri ya perbandingan antara low fidelity dan high fidelity. Kalau low ya jelas ini kayak sketsa awal banget, dasar banget, kayak ya udah kayak coret-coret aja gitu. Masih warnanya juga hitam putih. Terus ini juga nggak dikasih kayak gambar gambar untuk apa juga di sini kan nggak dikasih tahu ya. Terus ini juga tulisannya cuma heading aja. Heading tapi kita nggak tahu kan nanti ini bakal tulisan apa. Terus ini button. Intinya masih sketsa awal banget, dasar banget gitu. Terus ini yang high fidelity nih udah mulai pakai warna, udah mulai pakai gambar. Terus misalnya ini kan ceritanya buat profil user ya. Jadi ini udah tahu gitu. Oh nanti di sini buat dipasang profil user gitu. Terus nanti ini bakal ada button apa, di sini tulisannya apa. Jadi benar-benar udah kayak tampilan produk yang udah jadi gitu. Oke, ngerti lah ya. Oke, kita lanjut ya. Why use Figma? Oke, sekarang kita mulai bahas tentang Figma. Bentar ya. Jadi mungkin di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu tentang apa itu Figma. Jadi aku kasih tahu dulu, Figma adalah sebuah platform bagi para desainer atau developer untuk membuat desain atau prototype sebelum dikembangkan menjadi sebuah produk gitu. Jadi intinya si Figma ini tuh sebuah software atau platform yang ngebantu buat para UI UX designer untuk ngedesain si aplikasi atau website yang mereka mau bikin gitu. Kayak tadi contohnya yang wireframe tadi itu bisa dibikin di aplikasi Figma. Itu buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita next dulu ke ini. Nah, di sini ada similar software. Jadi sebetulnya banyak aplikasi yang mirip-mirip kayak si Figma ini. Di sini tuh ada contohnya kayak ada Adobe XD, terus ada Balsamic, ada Sketch, ada Pencil Project. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak. Cuman emang kalau yang apa ya, mungkin para profesional gitu ya, biasanya merekomendasikan untuk ke kita yang buat pemula-pemula gini tuh ke aplikasi Figma balik-baliknya balik ujung-ujungnya ke Figma lagi gitu maksudnya. Nah, karena apa? Karena nanti kita bakal jelasin beberapa keunggulan dari Figma. Kenapa orang-orang ngerekomendasiin Figma gitu ya. Kita balik lagi sini. Maaf ya guys, aku sambil agak batuk-batuk hari ini. Nah,
Di sini tuh kenapa para profesional kebanyakan merekomendasikan pakai Figma. Jadi di sini ada beberapa keunggulan Figma. Yang pertama ada kolaborasi secara real time. Yang mana di Figma itu kita bisa ngerjain proyek bareng-barengan gitu, secara real time sama teman-teman tim atau teman-teman kelompok projectnya gitu kan. Jadi mungkin kayak kalau yang kalian familiar kayak Canva atau Google Docs gitu, itu kan bisa satu project bisa ngerjain rame-ramean kayak gitu kan. Nah sama kayak si Figma ini, Figma ini juga bisa ngerjain secara real time bareng-barengan gitu sama temen. Nih kalau di sini kan digambar contohnya ada si UX writer. Ini dia bisa ngerjain bareng sama si developer, sama si desainer kayak gitu. Jadi lebih fleksibel lah gitu buat untuk kerja sama dengan tim gitu. Yang kedua, ada keunggulan fitur-fitur desain yang lengkap. Contohnya itu, jadi di Figma udah termasuk lengkap fitur-fiturnya, ada komponen, ada grids kayak garis pembantunya gitu, terus misalnya ada kayak prototyping juga, bisa prototype. Untuk teman-teman yang belum tahu prototype itu apa, jadi prototype itu kayak apa ya, simulasi user flow atau alur pengguna, pengguna produk aplikasi atau website. Jadi misalnya dari desain yang ke satu, misalnya dari halaman 1 mau ke halaman 2. Di halaman 1 ini misalnya ada button. Nah, di Figma ini bisa prototype. Jadi misalnya si button ini kalau pengguna pencet atau pengguna klik itu dia bakal pindah ke halaman 2 gitu. Jadi prototype itu intinya kayak simulasi simulasi pengguna gitu ya. Jadi nanti bisa kita tes dulu nih kalau misalnya kita klik di button ini bakal pindah ke halaman selanjutnya gitu, ke halaman apa gitu. Intinya kayak simulasi lah ya, ngerti kan? Kayak gitu. Nah, dengan keunggulan Figma ini memungkinkan tim desain untuk bekerja secara efisien dan menghasilkan wireframe dengan kualitas yang baik dalam waktu singkat. Karena dia kan bisa kolaborasi, terus misalnya fitur-fiturnya juga lengkap. Jadi teman-teman sama timnya mungkin bisa kerja secara efisien gitu kali ya. Oke, kita mau coba ini dulu ya teman-teman. Kita mau explore Figma, proyek-proyek di Figma gitu ya. Contoh-contohnya. Mungkin dari yang low fidelity dulu ya, yang sketsa awal. Yang ini mungkin ya. Oke. Jadi ini namanya udah kayak yang tadi dijelasin. Ini low fidelity wireframe. Nah, kayak yang tadi aku bilang kan dia itu benar-benar nggak ada apa ya, nggak pakai warna, terus misalnya nggak terstruktur, bukan nggak terstruktur, benar-benar kayak sketsa awal banget yang kita kayak cuma numpahin imajinasi kita gitu kayak oh nanti di sini bakal dikasih tulisan apa, oh nanti di sini bakal dikasih gambar atau apa kayak gitu kan. Terus ini misalnya ini kan sebetulnya project untuk bikin website ya. Jadi kita bikin ke halaman scroll ke bawah gini. Nah, di sini nanti misalnya ada halaman untuk testimonial, terus nanti di sini ada nama event-eventnya gitu kan. Di bawah biasanya kalau website itu kan ada kontak kontak si ininya ya, kontak si perusahaannya gitu. Dari sini di footernya dikasih kontak, terus dikasih apa kayak sosmed gitu kan, sosial media. Jadi di sini belum dikasih nama apapun gitu, belum dikasih gambar apapun. Biasanya kan sih sosmednya apa, Instagram, Facebook, Twitter gitu. Tapi di sini kita nggak tulis gitu karena emang cuman numpahin idenya aja. Kira-kira nanti tuh di sini bakal dikasih link untuk menuju ke sosmed-sosmednya kayak gitu. Terus bisa lihat ini juga. Nah, ini kan halaman welcome gitu kan. Kalian mungkin sering kalau buka website pertama suruh login atau sign in gitu. Ini untuk pengguna baru. Jadi misalnya untuk pengguna baru sini disuruh masukin username, terus misalnya create password kayak gitu-gitu, email, address, terus sign up. Terus ini untuk yang login ceritanya. Jadi sini pengguna tinggal masukin username sama password. Terus ntar ini gambar mungkin gambar si perusahaan ini gitu kan. Kayak gitu. Sini ada about us. Jadi benar-benar ini tuh cuman kayak ide dasar doang. Kayak gitu teman-teman.
Coba kita back dulu ya. Sini, oh ya, ini juga. Nah, kalau ini juga jadi aku tuh sebelum bikin ini, sebelum bikin gambarnya, biasanya aku kayak nulis dulu ide halamannya gitu. Misalnya kayak catatan gitu istilahnya, ide halaman. Aku pengen halaman pertama tuh halaman apa, misalnya ini homepage atau landing page gitu ya. Terus nanti halaman selanjutnya ada login page, regis page, about, booking, contact. Jadi benar-benar aku rencanain dulu, nanti aku tulis dulu rencana aku tuh nanti mau bikin apa aja kayak gitu. Terus kalau misalnya udah yakin nih mau bikin kayak gini, misalnya pertama kan kita mau bikin homepage nih. Nah, di homepage ini tuh aku juga tulis dulu nih di homepage atau landing page ini nanti isinya bakal ada apa aja. Misalnya ini ada navbar ya, navigasi bar. Navbar itu nanti bakal ada logo, terus misalnya ada about, home, kayak gitu-gitu. Jadi navbar itu yang di atas ini kalau teman-teman yang belum tahu. Terus nanti kan aku juga catat nanti bakal ada header, ada why us, terus ada event atau portfolio gitu kan. Terus nanti di bawahnya ada footer. Footer itu biasanya kontak person gitu atau sosmed kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya udah dicatat kayak gini, biasanya aku langsung kayak gampang aja gitu bikin alur halamannya. Biasanya kalau misalnya aku nggak bikin kayak gini tuh suka bingung sendiri. Duh, habis ini apa ya lanjutannya gitu kan. Duh, habis ini apa ya yang bagus atau ngapain lagi ya, bikin halaman apa lagi kayak gitu. Biasanya suka bingung, makanya dalam satu halaman itu aku catat dulu nih mau bikin halaman apa, mau bikin bikin apa aja gitu ininya, si judul-judulnya kayak gini kan. Nanti mau ada header, header di sini. Nah, di wireframe itu jadi cuma gini doang tuh, aku cuma tulis ini gambar untuk background gitu. Terus di sini nanti overview about si jasa kayak gitu. Jadi cuma benar-benar ngasih catatan doang istilahnya gitu ya. Nah, oke. Okay. Next kita coba lihat ke yang ini. Nah, ini ada wireframe high fidelity. High fidelity yang kayak tadi udah aku jelasin, dia tuh hampir hampir produk yang apa sih, desain yang hampir jadi untuk menjadi sebuah produk gitu. Desainnya tuh udah hampir jadi kayak istilahnya kayak produk beneran gitu. Kayak aplikasinya beneran. Ini kan kelihatannya kayak aplikasi yang kita screenshot gitu kan. Padahal ini enggak. Padahal ini tuh ya desain gitu. Misalnya ini gambar. Terus misalnya ini icon-iconnya kita pasang-pasangin sendiri. Ini tentu icon yang udah apa ya, udah kita desain juga gitu kan. Kita udah sesuaiin. Terus nih, kalau di high fidelity itu biasanya orang-orang pakai color palette. Color palette itu ini kayak yang ini nih. Jadi kayak warna-warna yang sekiranya bakal kayak warna utama dari aplikasi atau produk tersebut gitu. Misalnya ini ada warna hitam, ada warna biru, orange, abu-abu, sama putih gitu. Terus untuk fontnya juga, ini kan dia udah ada nih teks. Nah, ini berarti untuk sekiranya untuk font atau kalimat yang besar gitu, kalimat-kalimat utama kayak gini gitu. Terus ini untuk kalimat-kalimat deskripsi biasanya pakai yang kecil kayak gini, tipis. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita back lagi. Terus juga di sini tuh bisa bikin tim. Jadi kalau tim ini waktu itu aku pernah bikin tim project sama teman-teman di MSIB juga. Jadi kita berbagi ide gitu. Jadi kita di sini bisa bikin project bareng-bareng, bagi-bagi ide, terus nanti idenya kita rembukin jadi satu kayak gitu. Nah, terus di Figma itu juga ada yang namanya template, kayak kayak Canva lah ya. Canva juga kan pasti teman-teman suka pakai template ya kalau mau bikin PowerPoint kayak gitu kan. Nah, di sini juga ada yang namanya template. Di sini misalnya kita mau bikin wireframe. Kita tulis aja wireframe. Nah, nanti itu banyak pilihannya. Kita coba ke See More Community dulu. Nah, kayak gini itu banyak kan template-nya. Jadi kalian juga bisa langsung pakai aja sih. Kalau misalnya kita kan sebagai pemula itu sebenarnya nggak apa-apa yang namanya ATM. Bagi yang belum tahu, ATM itu amati, tiru, sama modifikasi. Jadi ATM itu maksudnya kayak kita sebagai pemula yang belajar gitu ya, mungkin ya, nggak apa-apa untuk pakai atau istilahnya tiru si template-template yang udah pernah ada gitu.
misalnya bikin aplikasi mobile, HP gitu kan, kita nggak apa-apa cobain aja gitu template dari orang-orang yang udah pernah bikin. Tapi tentu itu bukan untuk di komersil ya. Jadi untuk istilahnya untuk belajar aja buat kalian belajar. Terus atau enggak buat inspirasi aja gitu. Jangan benar-benar itu dipakai buat komersil atau diperjualbelikan gitu. Nah, di sini kan banyak tuh template-nya, misalnya template untuk ini untuk website gitu kan. Jadi kalian bisa pakai aja di sini. Hmm, tuh banyak tuh. Di sini juga ada yang namanya kayak kalau yang kayak gini biasanya user flow gitu, user flow jadi alur pengguna. Nah, terus nih itu ada yang kayak gini juga. Jadi wireframe low fidelity itu nggak apa-apa jelek gitu istilahnya mah ya. Kalau gambar hal ini juga kan nggak mesti rapi tuh kayak gambar orang ngegambar di kertas mungkin atau gimana. Jadi nggak apa-apa kalau low fidelity itu. Terus mungkin kayak gitu lah ya guys ya. Nah ini tuh kalau untuk yang website biasanya. Oke, kita balik lagi ke ini. Kita balik lagi ke materi ya. Oh udah conclusion guys. Jadi kesimpulannya itu mungkin ini emang apa ya singkat atau maksudnya kayak nggak terlalu mendalam banget karena emang niatnya aku buat ngenalin gitu ya ngenalin apa itu wireframe sama Figma gitu. Jadi sini kesimpulannya yang pertama ada wireframe. Wireframe adalah sebuah langkah awal yang penting dalam desain UI UX yang membantu menyoroti struktur dasar antarmuka pengguna atau UI user interface gitu. Yang kedua ada Figma. Figma itu sering diandalkan sebagai alat desain yang bisa kolaborasi tim secara real time dan menyediakan fitur-fitur yang lengkap untuk membuat wireframe dengan efisien kayak gitu. Jadi intinya kalau wireframe itu proses atau apa ya kayak langkah awal untuk menumpahkan ide-ide teman-teman gitu mungkin yang nanti bakal pengen jadi UI designer gitu kan. Nah, untuk Figma itu adalah sebuah software atau platform yang bisa kalian pakai gitu. Yang sekarang kayaknya kalau Figma semua orang udah pakai Figma kali ya gitu kalau untuk para tim UI designer gitu, UI UX designer gitu. Next. Oke, okay, Q&A discussion. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Um, Boleh langsung di chat aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya boleh chat atau raise hand boleh atau on mic juga boleh, terserah. Oke, ada yang nanya. Apakah ada oke, bentar ya. Apakah ada tantangan khusus dalam membuat wireframe menggunakan Figma dan bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apakah izin tanya bagaimana cara kolaborasi dengan tim agar tidak terlihat satu pihak yang egois? Karena kan kalau kolaborasi gitu idenya dari beberapa orang. Oke, kasih pertanyaannya, aku jawab satu-satu dulu ya. Mungkin dari yang Virginia kali ya. Apakah ada tantangan khusus dalam membuat wireframe menggunakan Figma dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau dari aku mungkin ya, kalau untuk tantangan sih mungkin kayak lebih memastikan desain yang gimana ya? Memastikan dulu gitu desain apa yang kita butuh dan desain tersebut tuh tentu harus relevan dengan kebutuhan si pengguna gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih ke kayak kita harus mikirin pengguna tuh kira-kira ini relevan gak ya ke pengguna atau ke user yang bakal kita targetin gitu. Nah, misalnya kan kayak aplikasi belajar kayak Duolingo, terus misalnya apa Ruang Guru kayak gitu, itu aplikasi-aplikasi belajar tentu
pasti kan target audiensnya pelajar lah ya, entah itu SD, SMP, SMA, TK, kuliah gitu kan. Intinya orang-orang yang mau belajar. Nah, di situ tuh si tim developer pasti kayak harus mikirin kalau misalnya targetnya itu anak-anak pelajar, kira-kira atau ya pokoknya intinya orang-orang yang mau belajar, intinya yang cocok itu misalnya temanya atau butuh gambar atau desain atau misalnya interaksinya tuh harus yang kayak gimana gitu dari si aplikasi. Misalnya kayak aplikasi belajar ruang guru kan dia pakai warna-warna yang cerah ya. Nah, itu tuh supaya ningkatin semangat atau kayak biar si pengguna ini kayak tertarik gitu. Jadi nggak suntuk, nggak nggak apa sih bukan nggak layu, gimana ya? Ya intinya nggak suntuk gitu. Jadi kalau misalnya bayangin misalnya aplikasi belajar tapi warnanya gelap gitu misalnya, warnanya gelap-gelap, tema-temanya tuh gelap, kayak orang kan jadi kayak nggak mood gitu kan, kadang mata jadi kayak malah ngantuk gitu kan, bukannya mau belajar malah ngantuk karena si temanya warna gelap gitu. Kalau misalnya pakai warna cerah pasti kan orang lebih lebih ke lebih interest gitu ya, apalagi misalnya pakai icon-icon atau misalnya logo-logo yang lucu gitu kan. Misal kayak ruang guru kan misalnya itu si icon button-buttonnya tuh dia dibikin kayak warna-warni terus lucu-lucu gitu, maksudnya kayak nggak terlalu monoton lah kayak gitu kan. Makanya kayak gitu tuh benar-benar harus dipastiin banget supaya kita mikirin gimana rasanya jadi si pengguna itu gitu. Nah, terus sebenarnya di apa ya, di konsep UI UX juga ada yang namanya teori gitu kan, ada teori hukumnya gitu. Nah, jadi teori hukum tuh maksudnya kita tuh nggak bisa sembarangan juga ngasih desain gitu. Misalnya cuma gara-gara kita berpikir ah kita ngasih desain gini deh biar estetik atau biar cute, biar biar modern, biar gimana gitu. Nggak bisa sembarang juga karena semua tuh ada teori hukumnya gitu. Contoh misalnya kita bukan aplikasi, website ini aja, website Tokopedia mungkin ya. Website Tokopedia itu dia itu kan si logo Tokopedianya ada di sebelah kiri atas biasanya kan. Kalau logo-logo website biasanya ada di kiri atas. Kalian kan pasti tahu ya. Nah, itu tuh kenapa dan itu tuh ada di hukum teori UI UX. Kenapa harus di sebelah situ? Karena ada alasannya. Karena itu tuh secara psikologis kayak biar orang tuh ngebaca, maksudnya ngelihat logonya gitu. Karena kan kita biasa ngebaca itu dari kiri ke kanan. Makanya kalau misalnya logo itu disimpan di kiri atas itu karena biar si orang yang baru masuk ke website langsung ngelihat si logonya gitu. Jadi orang kayak langsung mengenali, oh ini website ini gitu, misalnya website Tokopedia gitu. Karena orang-orang udah ngelihat dari kiri atas itu, oh berarti ini website Tokopedia gitu. Dan ini logonya, orang tuh langsung kayak masuk ke otak gitu loh, kayak gitu. Jadi intinya yang namanya bikin apa ya, sketsa atau desain UI UX tuh harus benar-benar relevansi, harus memikirkan relevansi dan efisiensi kepada para pengguna kayak gitu. Mungkin Kak Virginia apakah udah cukup jawabannya? Oke, makasih juga. Terus Kak Salsabila, halo Kak, izin tanya gimana cara kolaborasi dengan tim agar tidak terlihat satu pihak yang egois? Karena kan kalau kolaborasi gitu idenya dari beberapa orang. Oke, ini ini sih kayaknya mungkin maksudnya semua orang pasti pernah ngalamin lah ya yang namanya kerja sama tim. Ada aja pasti orang yang kayak mau ngasih idenya sendiri gitu kan. Sedangkan ini kan project tim, gimana cara ngatasinnya? Ya udah pasti kita biasanya yang lakuin dulu yang namanya diskusi kan. Diskusi kayak mau gimana desainnya atau temanya mau kayak gimana, terus target audiensnya mau ke siapa. Pasti kan kita semua bakal ini dulu apa diskusi dulu gitu kan. Terus kalau misalnya udah ketemu kesepakatan kayak gitu, coba bagi peran masing-masing gitu. Misalnya si A ngerjain bagian apa, si B bagian apa kayak gitu kan. Jadi biar biar setiap orang juga kerja terus, maksudnya biar adil lah ya kayak gitu kan. Terus misalnya kalau misalnya
kalau misalnya udah nyampe ke suatu kesepakatan, kalian bisa review bareng-bareng. Misalnya, ini kayaknya kurang cocok deh, terus ini kayaknya mending diganti deh. Coba kalian rembukin lagi sama si tim kalian itu, yang enaknya kayak gimana gitu kan. Terus ya udah, kalau misalnya semua udah deal atau kayak gimana, misalnya udah apa ya, udah oh ya udah pas nih, maksudnya udah sesuai sama apa yang pengen kita capai gitu. Sesuai target audiens juga, baru itu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, mungkin entah itu tahap designing atau tahap programming gitu kan. Jadi aku juga mau cerita mungkin sedikit ya di pengalaman aku di MSIB ini, masih kegiatan di MSIB. Jadi aku tuh ada satu kelompok sekitar isinya 13 orang gitu kan. Nah, kita tuh disuruh bikin wireframe untuk website kayak gitu. Wireframe untuk website. Nah, kita tuh dibagi dua. Kita kan bingung ya kalau misalnya kebanyakan orang, 13 orang disuruh ngasih ide untuk misalnya satu satu website gitu. Kan kebanyakan ide pasti kan. Jadinya kita tuh kita sepakat buat bagi dua kelompok dulu. Misal yang kelompok sebut aja si kelompok satu dan kelompok dua gitu ya. Si kelompok satu ini misalnya ada 6 orang. Nah, dari 6 orang ini kita itu disuruh bikin bikin sketsa atau wireframe masing-masing gitu, bikin sendiri-sendiri. Misalnya aku punya ide untuk si website yang mau kita bikin tuh kayak gini, terus si A bikin kayak gini, si B bikin kayak gimana. Jadi intinya total dari 6 orang ini ada 6 desain. Kemudian kalau udah semuanya udah selesai, si tim yang satunya lagi ini bakal mereka review gitu desain-desain dari 6 orang ini. Nah, kalau di review mereka bakal kayak diskusi kira-kira dari 6 desain ini yang mana yang paling masuk gitu sesuai dengan tema untuk website kita kayak gitu. Nah, karena kan terus kalau misalnya mikirin oh kasihan dong gitu, kasihan udah bikin capek-capek tapi nggak dipakai desainnya. Makanya kita kasih solusinya mungkin tiap orang ini desainnya bakal kita pakai tapi cuma beberapa bagiannya. Misalnya dari yang aku itu bagian bagian homepage-nya atau bagian apanya gitu. Terus si B diambil bagian register, si C diambil bagian login kayak gitu. Nah, tapi tetap nggak semuanya plek-ketiplek diambil gitu, tapi tetap disesuaikan, tetap dimodifikasi gitu ya, biar sesuai sama tema website yang kita pengenin gitu. Kayak gitu. Jadi ntar juga apa ya, intinya kalau misalnya kayak gitu kan jadinya apa ya, subjektif iya, objektif juga iya. Subjektif karena kita tetap kayak apa ya, hmm, apa sih, kayak tetap adil gitu. Semua desain yang kalian bikin bakal tetap kita pakai. Jadi kalian nggak usah ngerasa rendah diri atau ngerasa jelek gimana desainnya, tetap kita pakai. Tapi tetap objektif juga karena desain itu tetap harus kita pilih-pilih gitu, yang benar. Maksudnya yang benar-benar cocok. Jadi walaupun bukan berarti cuma karena kasihan kita bakal pakai langsung aja gitu, tapi tetap harus objektif juga. Kalau misalnya desain dia itu cocok nggak buat kita masukin kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku ya. Gimana Kak Salsa, Bila, apakah sudah cukup? Jelas Kak, terima kasih banyak. Oke, makasih juga. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin nggak ada ya. Kita next aja. Oke, udah penutupan. Eh, makasih banyak makasih banyak buat kalian yang udah nyempetin hadir buat di webinar pertama aku ini. Maaf banget kalau misalnya mungkin materinya atau misalnya ngerasa kayak ini mah gue juga bisa belajar sendiri. Itu maaf banget kalau misalnya ngerasa kalian ini materinya kurang berbobot gitu mungkin ya. Karena aku juga di sini masih belajar tentang UI UX juga. Terus ya
ya udahlah ya. Ini juga webinar pertama aku, jadi aku masih rada deg-deg-dugser gitu. Oke, makasih banyak buat kalian semua yang nyempetin hadir di siang hari ini. Terus ini juga webinarnya paling cuma sebentar kan ya. Takutnya kalian ada kegiatan lain gitu. Oke, makasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Makasih banyak. Ya, makasih. Makasih yang udah datang. Makasih. Iya, makasih teman-teman. Makasih, makasih. Oke, aku tutup aja ya ini. Makasih teman-teman. Dadah.